Oke, selamat sore teman-teman. Kita hari ini masih ada di Surabaya. Ini hari kedua. Dan kemarin kita juga habis visit yang untuk persiapan terakhir, yang mungkin di vlog sebelumnya udah tayang. Kita ada sebuah project yang unik di Surabaya juga lah ya. Meskipun itu masuknya di Yorejo atau apa, tapi masih dekat sekali dengan Surabaya. Intinya di sana itu epic sekali konsepnya. Dan kebetulan ini juga di Surabaya, daerah apa ini? Royal Resident ya. Ini yang di vlog-vlog sebelumnya juga udah beberapa kali saya bahas mengenai standar pemipaan, standar sistem kolam, sistem filtrasi. Kemudian ini adalah kolam yang tadinya dalam tanda petik kolam ala kadarnya, kita makeover lah istilahnya. Nah, yang fokus vlog kali ini saya mau bahas mengenai landscape dan area sekitarnya. Nah teman-teman, saya cuma mau sharing dan mengingatkan bahwa tema-tema natural ini, area sekitarnya atau landscape-nya atau yang di sekitar adanya kolam natural yang dibuat ini sangat penting sekali teman-teman. Terkadang saya ngelihat, ya ini sekali lagi semoga masukan saya ini bisa bermanfaat. Ada beberapa kolam natural yang sebetulnya tema kolam naturalnya sudah bagus. Sebetulnya penataan batu-batuannya sudah bagus. Sebetulnya planting tanamannya juga sudah bagus. Tapi sayangnya itu hanya di area kolam. Setelah dari kolam, dindingnya, tamannya, landscape-nya, area sekitarnya, kesannya masih amburadul dan di konsep ala kadarnya. Nah itulah yang sangat disayangkan sebetulnya melalui video ini. Sebetulnya sekali lagi ya, kalau masalah budget mahal murah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan dari customer. Tapi dengan budget yang ada, saya dan tim Blaze ini berusaha men-settingkan landscape area, dinding, taman, dan sekitar kolam ini supaya tujuannya bisa mendukung kolam utama yang menjadi nanti tontonan yang ada ikan koinya dan segala macam. Nah, seperti apa sih landscape yang saat ini sudah progres berjalan? Dan ini belum 100% ya teman-teman ya, ini kira-kira masih 70%-an karena area air terjun, area 2 air terjun, sebagian area dinding, dekat decking kayu nanti di situ saya mau tata menjadi seperti tema-tema tropikal juga. Itu belum finish semua, tapi ini sudah lumayan lah 70%, semoga udah kelihatan. Kita saksikan dulu melalui video cuplikan berikut ini. Ya, nah teman-teman, sekarang saya bahas yang tadi apa sih kaitannya. Ini teman-teman, ini kolam utama yang bentuknya berkelok-kelok ini. Nanti tolong foto, video ataupun kolam waktu awal seperti apa tolong ditampilkan supaya teman-teman yang mungkin baru pertama nonton vlog ini bisa tahu perubahannya atau perbedaannya. Ingat, saya tidak merombak total, hanya memaksimalkan kolam yang tadinya lama atau kuno itu. Tapi kalau secara sistem pemipaan, sistem kolam, bottom drain, skimmer, arus, output air terjun dan segala macam itu kita bikin baru. Ya, jadi selain estetikanya, sistemnya atau fungsionalnya kita juga sangat perhatikan. Nah, teman-teman, tema yang saya tampilkan ini nanti di sini tuh ada 2 air terjun yang tidak terlalu besar. Ini sorry masih agak berantakan karena planting tanamannya batunya belum final ya, dan nanti kita lagi setting juga. Intinya memang air terjun ini intinya di sudut situ 1, di sudut sini 2. Jadi yang dari ruangan bisa ngelihat sudut sana, yang dari sana bisa ngelihat sudut sini. Sengaja saya buat 2. Kenapa kita buat 2 juga? Bentuk kolam paling anehnya memang di sini. Jadi kalau air terjunnya cuma saya kasih 1 atau cuma 1 di tengah, saya takutnya banyak dead spot atau area water yang tidak sehat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ditambahin dengan planting tanaman-tanaman tropis, teman-teman bisa lihat kalau misalkan air terjunnya belakangnya nggak saya kasih tanaman tropis, nggak saya kasih planting tanaman, kemudian yang di area dinding itu juga nggak saya tambahin tanaman seperti yang di waktu awal-awal,
teman-teman percaya saya jadinya malah akan jomplang, akan gersang sekali seperti itu. Meskipun ini belum finish ya, sekali lagi ya. Nah, jadi air terjun 2, kemudian dinding-dinding yang terbuat dari artefak atau semen atau buatan ini kita juga hanya maksimalkan dengan tambahan tanaman-tanaman yang ada di dinding, kemudian beberapa tanaman bonsai. Nah, kalau teman-teman ingat, ini tadinya pohon apa ya? Ini pohon apa ya Mas tadinya Mas? Iya, pohon kayak sama gazebo itu. Lah ya, ini pohon apa ya? Lupa. Nah, intinya pohon yang lama ini kita hanya herping atau rapiin, kemudian dikasih tanaman tanduk rusa biar tidak terlalu lebat, tidak terlalu penuh, tapi intinya di sini tetap ada variasinya. Nah, teman-teman, sekarang saya bahas landscape sekitarnya nih. Nih, ini udah agak jauh dari kolam. Jadi yang mulai dari dinding sebelah kolam itu ada batu-batuan turun yang rata-rata didominasi oleh batu bobbing step. Kemudian ada juga batu palimanan atau apa itu, atau batu api. Ada batu sungai, ada koral split yang abu-abu, ada koral yang warna merah mix dengan putih dengan hitam, dan beberapa tanaman kecil. Nah, sekali lagi supaya kesannya tidak kaku, karena kalau di situnya di area itu dikosongin, percaya saya kita nonton kolam sama ikannya mungkin oke, dan ikan beliau juga nanti setelah masuk kita akan lihat beberapa juga saya sangat rekomen, tapi memang ada beberapa yang mestinya sudah harus disortir, tapi itu nanti kita bicara belakangan. Tapi intinya setting landscape yang di sebelah kiri kolam ini, yang di sejajar air terjun ini, dan beberapa di dinding, tujuannya untuk supaya secara overall menyeluruh penampakan atau view yang kita lihat dari kolam yang baru dibuat ini atau direnovasi ini, itu bisa senada dan enak dilihat. Nah, terus ini Val, kamu shoot yang jalan setapak ini, Val. Semoga kalau video atau foto lamanya masih ada ya. Tadinya di sini ini cuman andesit biasa kayak lantai ini loh, Val. Ya kan? Nah, kalau ini cuman andesit biasa akan sangat kaku sekali dan akan sangat gersang sekali. Tapi kalau direnovasi yang terlalu berlebihan juga sayang, karena sekali lagi beliau mengingatkan bahwa ini paling dinikmatin hanya setahun. Setahun kemudian ini rencananya dibongkar jadi full bangunan sampai ke belakang, nanti kolamnya utama pindah di taman depan yang lebih besar. Nah, di sini saya cuman berkreasi sederhana sebetulnya teman-teman, menggunakan bobbing step yang kita tata sesuai dengan alur kolamnya berkelok-keloknya dan sepanjang seluruh jalan ini. Kemudian diberi taburan koral, ada sedikit tanaman-tanaman kucai mini, rumput kecil, batu koral yang berbeda, sedikit batu, ya supaya tidak kaku. Kalau ini misalkan sekali lagi hanya saya andesit polos full sampai sana, lebih gampang. Nah, oke, sekarang kita terakhir bahas yang area belakang ini, teman-teman. Ini tadinya nggak tahu ya kolam apa, kita jadikan filtrasi. Nanti filtrasinya itu finishing awal atasnya itu decking kayu ulin, itu Pak, kayunya Pak, tisu Pak. Nah, ini seperti bisa jadi gazebo yang outdoor. Jadi nanti atasnya decking kayu ini kan juga tidak dibuka setiap waktu ya teman-teman ya. Jadi hanya saat membersihkan, dan itu pun hanya di area yang chamber collecting. Di sini nanti bisa taruh meja, taruh kursi, mau nyantai outdoor di sini, mau nonton kolam, mau nongkrong-nongkrong di sini. Nah, yang letter L ini belum jadi ya settingannya ya, karena masih berantakan, masih banyak pemipaan yang belum beres. Teman-teman Blaze dan tim besok juga akan setting untuk equipment dan lain-lain. Media standarnya juga udah kita bahas berkali-kali. Ini nanti beres semua, decking kayu udah beres, saya finishing yang letter L ini. Ya, dengan landscape tanaman dan yang menyesuaikan. Nah, intinya teman-teman, pesan saya adalah kalau sudah suka kolam natural, kalau sudah suka tema natural, setelah kolamnya, air terjunnya jadi tema naturalnya, landscape dan taman sekitarnya ini harus dipikirkan juga teman-teman. Jangan kita cuman bodo amat, kan saya cuman disuruh bangunnya kolamnya doang, ya udah yang saya bikin kolamnya doang, taman dan sekitarnya peduli amat. Nah, jangan begitu. Kalau saya tetap saya sampaikan dulu, Pak, budgetnya sekian, atau mau ini, atau punya budget berapa. Oke, saya bikinin tema begini ya, saya bikinin dry garden ya, saya bikinin begini ya, supaya mendukung kolamnya ya, itu kita sampaikan semua. Dan memang teman-teman, sekali lagi, di sini ini sebetulnya masih bisa sangat dikembangkan sekali teman-teman. Contohnya dalam pemilihan tanamannya, kalau saya naikkan grade-nya, batunya saya naikin grade-nya yang gede-gede dan segala macam. Koralnya kita pakai koral-koral Jepang yang lebih mahal. Kemudian mungkin ditambah gazebo lagi di sini, di atap sudut sini. Ini intinya pengembangannya itu masih banyak. Tapi kan sekali lagi memang kebutuhan beliau ini hanya sementara, tidak untuk jangka panjang. Makanya sayang sekali kalau untuk landscape, taman, dan gardennya ini kita setting yang terlalu berlebihan seperti itu. Semoga dengan settingan yang menurut saya sangat-sangat sederhana ini,
Dan menurut saya juga tidak terlalu ada yang ide-ide yang terlalu wow. Tapi memang sekali lagi teman-teman, untuk kolamnya, air terjunnya maupun taman landscape-nya, saya tidak pakai desain sama sekali. Dan kebetulan beliau sangat percaya penuh, cuman ngomongnya ke saya, Pak Ade saya percaya penuh, tolong pokoknya buatin yang apik lah udah. Ya, ini intinya memang tidak semua customer bisa seperti beliau. Terkadang terutama proyek-proyek yang baru, ada beberapa customer yang memang minta desainnya, minta sketnya, minta konsepnya seperti apa, sampai saya matengin ke 3D, yaitu intinya case-nya ada beberapa case. Nah teman-teman, nanti kita update terakhir yang kolam ini sudah running final semua, media udah tersetting, landscape sudah beres semua, udah bersih, udah rapi, air terjun udah running. Nah dinding-dinding keliling ini kalau Noval dari kamera kelihatan nggak, Val? Kayak ada burik-burik putih, ada warnanya yang sudah nggak rata. Nah nanti kita akan retouch pakai cat aja, jadi intinya di cat yang warna-warna agak doff, bening tapi doff, beningnya nggak glossy, supaya nanti kesannya juga nggak tamannya baru, kolamnya baru, dindingnya kayak kelihatan bekas. Nangkep nggak teman-teman? Tapi nggak usah yang terlalu aneh-aneh juga, udah di retouch pakai coating bening aja. Nanti saya juga akan sampaikan ke customer. Nah semoga melalui video kali ini tips mengenai menyeting taman landscape untuk mendukung kolam natural, untuk mendukung tema-tema natural bisa bermanfaat. Dan kalau yang suka dengan desain-desain dari Blaze, konsep-konsep dari Blaze, mau buat kolam, taman, kolam renang, megatank, aviari, hutan, dan lain segala macam, nanti langsung bisa hubungin kontak di bawah ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.